Cahyo mungkin, Pak Wid atau Pak Andi ya belum komen, atau Ayub yang udah punya anak. Oke Mas, aku nanya jadi tadi itu sambil mikir juga loh beberapa pertanyaan. Jadi pertama, memang aku iki sih, iki tak alami di visuali. Jadi aku itu kan satu anak kedua dari 5 bersaudara. Nah, aku itu satu-satunya anak sering konflik dengan ibu terutama. Sekarang kan bapakku nggak di sini. Nah itu aku sering sebenarnya itu ngene sih. Aku itu banyak tidak setujunya dengan ibuku loh. Nah itu dianggap melawan. Padahal kan enggak loh. Jadi sering konflik dan lain sebagainya. Sampai aku bolak-balik di notis ibuku sebagai anak yang satu-satunya anak yang melawan orang tua. Nah itu kan capnya udah dapet. Nah aku itu sebenarnya kan memang rebel ya dari kecil itu. Nah aku melihat dari keluarga ibuku itu, ibu kan juga anak kedua. Nah itu juga serebel aku gitu loh. Nah aku dulu itu pernah mikir apakah ini warisan rebel itu warisan dari ibu atau tidak gitu. Soalnya sama sih, jadi sifat ibuku karo sifatku itu sama. Jadi ketika ketemu itu bentrok dulu. Nah terus itu puncaknya pas dulu aku itu sakit DB itu. Nah itu kan aku guys kayak rasanya kayak mati itu loh. Bien. Jadi aku pamitan nyari ibuku emang bien. Sempat loh Pak. Jadi pamitan. Sius lah, intinya minta maaf loh Pak. Ternyata gak sido, jadi gak sido bablas. Jadi pertanyaanku itu, pertama apakah itu bisa menurun? Nah, sak pemahamanku ya selama belajar legal ground itu bisa gitu loh. Jadi misal aku memberontak itu atau dianggap melawan itu mungkin karena dulu ibuku juga melakukan itu gitu. Pertama. Terus pertanyaan kedua, nah ikan posisiku memang jadi orang tua ya. Sudah jadi orang tua terus punya anak. Nah itu batas hormatku ke orang tua itu gimana Mas? Jadi bisa apakah aku masih harus apapun taat orang tua atau aku punya keputusan sendiri atau tidak? Nek selama ini aku memang mengambil sikap, jadi kedua belah pihak orang tua itu aku nggak mau ikut campur loh. Gitu. Jadi misal apapun yang dikatakan dari kedua belah pihak, aku berusaha tidak menerima, tapi aku berunding sendiri dengan istriku dan memutuskan gitu. Nah, terus ketiga ya, terus itu batas kan hormat itu abstrak ya Mas yo. Hormat itu abstrak gitu. Nah, saya ngerti. Jadi misal aku sebagai anak dulu, itu kan bentuk ketidaksetujuanku atas perintah ibuku atau kemauan ibuku. Nah, itu apakah bisa disebut tidak hormat? Padahal aku kan punya kehendak bebas juga. Dan aku megah gitu loh. Tadi seperti dirimu bilang tadi, apakah batas hormat itu tidak taat atau bagaimana? Itu sih pertanyaanku. 3 ya tadi. Ya. Kalau yang pertama tentang menurun, sifat menurun. Kalau saya gitu ya, memahami ada sifat-sifat menurun. Khususnya kalau saya amarah ya. Jadi dari sisi Abah ada pengalaman yang membuat dia marah, terpendam. Saya juga sama. Saya punya masalah dengan kegagalan, marah. Punya masalah dengan kehilangan ibu, marah, terpendam. Bahkan sampai terbawa mimpi ya. Saya punya masalah dengan teman, marah karena merasa saya nggak dibela Tuhan. Saya tidak dibela Tuhan. Dan saya tidak bisa membalas, saya tidak bisa membela diri bahkan. Terus dengan itu aku lihat kok polanya sama kayak abah saya. Jadi ada sifat-sifat yang menurun, tapi itu adalah sifat kutuk ya. Jadi segala, kira-kira begini, segala peristiwa yang membuat saya marah, termasuk tadi saya ceritakan di intro ya, itu ada kutuknya, ada warisannya. Jadi saya sering mengalami begitu karena ada
di atas saya yang begitu. Nah, ini saya juga belum ketemu solusinya apa dari amarin, saya belum tahu. Karena saya juga butuh ini kan, butuh balancing lah. Makanya saya senang konsep grup balance yang dulu itu begitu. Karena sejak awal saya merasa saya butuh orang sebagai balance, penyeimbang. Nah, tapi karena belum ada, kita tahu belum ada, ya biasa gak punya solusi yang jawaban saya. Jadi memang ada penurunan sifat. Terus yang kedua tentang batas hormat terus dan sebagainya. Pertanyaan 2, 3 itu mirip sih. Kalau saya begini, jadi dulu saya memutuskannya begini. Saya pernah minta maaf kepada abah saya. SMA ini ya, jadi saya belum kenal ET, belum kenal Elsa D. Saya baru lahir baru. Terus saya pokoknya waktu itu merasa bersalah gitu ya. Ya mau nggak mau saya benci lah dengan abah saya. Karena waktu kecil merasa menderita saya ya, hanya makan seguake gitu-gitu ya, pokoknya ada penderitaan. Saya marah. Tapi dengan kelahiran kembali itu saya merasa saya perlu mengakui salah. Saya nggak tahu ini, padahal saya belum belajar 10 hukum secara spesifik seperti sekarang. Cuman ada pengalaman ya, ada rasa bersalah. Kemudian saya ambil waktu 2 minggu. Kalau Ayub tadi harus sakit, hampir mati rasanya. Kalau saya enggak, saya enggak perlu merasa sakit untuk mengakui bersalah. Intinya tiba-tiba saya merasa bersalah gitu aja. Saya nggak tahu pemicunya apa, saya nggak tahu. Terus saya ambil waktu untuk berdoa 2 minggu. Ini persiapan mental untuk saya ngomong gitu ya. Kemudian ini kayaknya mungkin udah kuliah ya, lupa. Pokoknya itu masih di awal-awal lah saya beriman gitu. Pokoknya saya ngomong terus saya minta maaf gitu. Terus ya nggak tahu, pokoknya lega aja waktu itu. Nah, dari situ kemudian mempergumulkan yang tadi tentang kedewasaan ya. Sampai kapan saya akan menuruti? Nah, ketika saya dewasa jelas-jelas saya dianggap tidak menuruti ya. Misalnya dari sisi pendidikan, sudah bayar mahal, tidak jadi apa-apa, itu dianggap mengecewakan. Saya memahami, saya memaklumi maksudnya. Ya, bagi dia menimbulkan amarah, kekecewaan, dan dianggap ya tidak apa istilahnya ya. Bisa kalau secara konsep ya dianggap, bisa dianggap pemberontak ya, tidak mau nuruti gitu ya. Tapi kemudian saya punya pemahaman begini, pergumulannya juga lama ya, kapan saya punya wewenang gitu ya, karena saya dibesarkan dengan strict. Bahkan sampai sekarang ada hal-hal yang cara melakukan sesuatu aja saya harus menurut gitu ya. Kemarin cara masang skrup aja saya harus menuruti. Sedetail itu gitu ya. Jadi makanya saya akan lebih senang menyembunyikan supaya abah saya tidak komentar, karena komentarnya bisa dikutuk ya. Saya kerja kamu apa bisa kerja? Bayangkan, jadi cibirannya seperti itu. Kamu apa bisa kerja? Tujuannya apa dia begitu? Supaya saya hanya jadi dosen PNS, nggak jadi yang lain. Jadi kalau saya kerja lain dicibir, dihina, marah lah saya.